Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, Udah alhamdulillah. nyambung dia, Masya Allah. Masya Allah. Laki itu ya. Laki. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna Qur'ana fi qulubil muslimin. Walladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'dah. Masih bersama Dodi Aljambari dan Bobi Saputra. Dengan Coach Ruli Renata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Paling kaya se-Indonesia yang versi akhiratnya, Ustaz. Jadi Dengan kesempatan untuk bisa sharing-sharing lagi dua bapak-bapak ngalor ngidul ingatan balik dari apa yang kita bicarakan. Kita masih belum tuntas bicara tentang menghisap kasab karena banyak hal yang kemudian kita akan hadirkan dalam melengkapi kesyukuran kita kepada Allah yang kita iringkan dengan salawat serta salam kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu iringan doa untuk seluruh pembina MKI, seluruh pengurus sekolah ayah bunda dan seluruh jamaah, para muhibbin, para muhsinin yang senantiasa mendukung dan mengiringi dakwah kita ini sampai ke akhirat kelak. Mudah-mudahan semua bentuk hidayah, bentuk inayah, iradah, bahkan kudrah iradahnya Allah sampai kepada kita semua dilengkapi dengan ma'unahnya agar senantiasa kita semua bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan kita seperti slogan yang di atas saya ini ya, sesurga sekeluarga, amin, Allahumma amin. Baik Ustaz, kalau bicara tentang menghisap kasab ini sebetulnya adakah standar, misalnya gini, seorang istri itu harus punya neraca cash in cash out, seorang suami harus punya eh, financial planning selama setahun, atau memang semua diserahkan kepada mekanisme. Kan begini Zat, kalau belajar sama Ustadz Ruli ini nggak ada patokan, kita lama-lama ngerambiang semua, ngarang semua, jadi nggak punya patokan, terus gimana kita nggak ada acuan, minimal adalah dikasih beberapa patokan setidaknya ABCDE gitu Zat. Gimana Zat? Ya, Kalau bismillahirrahmanirrahim. nanti saya mau nyelipin biaya kenakalan tuh masuk di mana nanti gitu? Itu tuh yang saya lagi mikir ini biaya kenakalan dimasukin di mana ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hebat iman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Rajab yang sudah masuk ke tanggal 4 ya, tanggal 5 ini sudah 5 Rajab ya. Alhamdulillah, Sabtu insyaallah pertama ini. Allah berkati. Ya, Sabtu pertama di bulan Rajab berarti sudah tinggal 54 hari menjelang Ramadan, insyaallah. Nah, Semoga ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang juga masih punya hutang puasa segera diselesaikan. ya Rabb. Semoga Allah sallim nabi Ramadan, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang agung, Amin ya insyaallah. Rabb. Amin. Jadi teman-teman rahmati Allah, ini yang menjadi pertanyaan adalah memang apakah harus punya? Sebenarnya gini, yang paling penting sebenarnya dalam Al-Qur'an itu Allah memerintahkan kita untuk punya perencanaan. Ini gambaran umum ya. Gambaran umumnya adalah kita harus punya perencanaan. Yang paling ini sebenarnya penting, kenapa? Karena kalau kita sudah punya perencanaan, kita itu berarti sudah bersiap untuk banyak hal. Yang jadi masalah adalah kita tidak punya perencanaan sama sekali, akhirnya tadi semua hal menjadi menarik. Ini yang apalagi kalau dalam konteks ini talent itu ada orang-orang yang bakatnya input. Bakat input itu aneh ngelompok-ngelompok kayak. Nah, gitu kan. Ya, Akhirnya nyampak. lemarinya penuh. Hmm. Bahkan sampai kadang-kadang yang jadi masalah, bungkusnya aja nggak mau buang.
bungkus aja di gudang itu ditumpuk-tumpuk bungkusnya itu saya bilang, "Loh bungkus longgopo," gitu kan. Nah, tapi memang ini yang menjadi ini. Tapi makanya tadi perencanaan itu menjadikan semuanya menjadi lebih terarah. Hmm. Kalau husnuzonnya, motong omongan Iya, jenengan, iya, Zat, mohon iya. izin. Kalau dia mungkin anggota bank sampah gitu, jadi memang sengaja dikumpulin, Zat, Nah, sampah-sampah tempat itu dosa itu. masalahnya. Itu Dia masalah. anggota bank sampah, mungkin kalau dari situ mungkin bisa nanti mungkin buat umroh gitu, bank Iya, iya, sampah itu. iya. Itu nggak kebayang sampahnya sebanyak apa itu kalau sampai buat umroh itu. Jadi ini yang pertama sebenarnya yang paling paling ini adalah ketika kita punya perencanaan. Tidak hanya ngomong keuangan sebelahnya pada Hmm, hari kita pada semuanya karena ayat itu wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad ya, itu ya, sesuatu yang sifatnya umum. oke. Sifatnya umum. Berarti apa yang akan kita kerjakan besok, apa yang kita punya besok, apa yang akan kita lakukan, itu semuanya sudah harusnya terencana. Ya, Cuma kita itu kadang-kadang ngalir, gitu kan. hmm, Seringkali kita itu mengalir saja. Ketika mengalir, ini yang sering jadi masalahnya kan di sini kan. Karena mengalir, ya tadi tidak punya perencanaan yang apa namanya, yang fix baku. iya, yang penuh akhirnya apa? eh, kita menjadi sangat lepas gitu kan. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadi pastikan diharapkan seluruh keluarga, seluruh rumah tangga mempunyai perencanaan. Nah, di sini nanti ada yang ngomong loh, Ustaz, yang diterima aja belum pasti kok ngapain buat perencanaan loh. Dengan perencanaan itu akhirnya kita tahu prioritas, gitu. Ya, Tadi kalau ngomong biaya kenakalan, kenapa ada muncul biaya kenakalan? Karena nggak punya prioritas. oke. Nah, prioritas kita apa? Nah, kan makanya kemarin Ustaz sudah sampaikan prioritas itu ada satu kebutuhan pokok, ya kan? Dipastikan. Kedua juga terkait dengan ibadahnya, sodakohnya, terkait dengan zakatnya, malnya dan ini sebagainya. Dan yang ketiga, nanti kalau bahasa ininya nanti untuk hal yang sifatnya mungkin ya pendidikan atau sebagainya ya nanti di ini kan. Nah, ini di sini kalau ketika kita punya perencanaan yang firm, ini menjadikan kita tadi punya skala-skala prioritas. Jadi akhirnya, nah nanti kan kalau kita menghisap kasab nanti kita akan dihisap juga kan Hmm, hmm. dari situ yang hisapnya kita dari mana hisapnya kita dari apa yang kita terima dan apa yang kita belanjakan gitu Ustaz. Oke. Berarti kan kalau kita secara sederhana tadi saya bilang, Iya, kalau istri itu punya punya neraca cash in cash iya, out, iya, setidaknya emang apakah memang harus dibagi, ini ini buat bulanan, ini buat petty cash, ini buat biaya tak terduga, atau kan iya, kadang-kadang eh apa ya, nggak tahu ya, tiap tiap keluarga pasti ininya beda-beda. Yang paling iya, iya. parah itu halah Ustad, keduburan lah yang ngitung mesti keluar berapa, sing dihitung lo gak ono, padahal padahal nggak ada, jadi Iya, ngepres-ngepres aja gitu ya, masuknya berapa keluarnya berapa, kadang-kadang masih iya, iya, apa luru-luru apa, mudah-mudahan ada apa namanya uang-uang sial gitu ya, cari-cari dompet nggak taunya ada nemu selipan, cari-cari iya, buku nggak taunya nemu lagi gitu. Nah, ini bicara tentang ya numpang lewat. Jadi ketika bicara apakah memang harus punya apa namanya neraca cash in cash out itu, iya. karena ada kayak saya kenal beberapa orang yang cash in cash outnya itu betul-betul dibikin neraca, Ustaz. Sampai Mhm. dia melaporkan apa yang dia belanjakan, apa yang dia keluarkan kepada suaminya sebesar uang Iya, belanja yang dia dia dapat. dinafkahi oleh Iya, suaminya, dan sampai hasil kelebihannya itu saking solehanya nih perempuan, iya, mungkin nggak kayak perempuan yang ada di tempat saya ya, maksudnya ya, nggak, iya, saya nggak iya, mau nyinggung siapapun di sini. Kalau yang iya, tersinggung iya. mohon tersinggung saja senyumnya. Jadi ketika ketika itu sampai ada bagian ini ada bisa belanja biasanya segini, pas ada promo, pas ada diskon, pas lagi murah, pas apa, jadi turun dari kebutuhan kebiasaan, maka sedekahnya jadi nambah sekian. Wah, itu menurut saya luar biasa Iya, banget itu kalau sampai bisa begitu tuh, Ustaz. iya. Ya, kalau sampai pada titik teknisnya seperti itu, masya Allah ya. Tapi memang tidak semuanya sanggup untuk Ya, menjalankan ya, itu. ya, Nah, ya. ini yang menjadi ini. Jadi kalau saya lebih pada bagaimana kita punya gambaran umum. Sebenarnya gambaran umum. Tapi kalau bisa sampai seperti itu, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah itu sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali. Dan bahkan itulah sebenarnya bahwa keindahan itu di situ nantinya. Kenapa? Hmm. Dengan perencanaan yang maksimal, kita itu tadi semuanya akan
hasibu antu hasibu kan? Ya, Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. sebelum Ini kan dihisap. Ya. ya, ini yang menjadi kata kunci sebenarnya. Hmm. Dengan kita punya semuanya yang tadi jenengan sampaikan tadi, akhirnya kita bisa menghisap diri. Akhirnya kita tahu, oh gimana sih tadi. Kalau tadi kita sempat di grup ngomong tadi saat ya, yang tadi mungkin jenengan nanti sampaikan terkait dengan biaya kenakalan, itu yang sebenarnya masalahnya di situ loh. Ya. Kenakalan itu kan dalam tanda kutip ya, kadang-kadang itu bukan sesuatu yang gede. Ya. Mohon maaf misalkan Ya. akhirnya dengan ketika tidak punya perencanaan ya tadi semuanya akan menarik, apalagi keranjang kuning, ya kan, Wah, keranjang nah kuning ini. ini kan, Ya, ya, ya. keranjang kuning itu akan membuat banyak orang akan tergoda gitu Iya. loh. Mana Ini semua hostnya penuh cinta, penuh sayang gitu ya. oh iya Anu masya ya Allah saya, Pak. anu ya cinta, masya Allah Iya itu. iya Jadi itu kita baper gitu kalau iya. kalau loh, loh, loh. Ini ayu-ayu kok, loh. Saya kok dibilang sayang kok cuma cinta. Jadi mau nggak mau nyolek keranjang kuning itu ternyata cuma di CO doang nggak di payment. Oke, jadi akhirnya tadi karena tadi apalagi apalagi dalam konteks nanti belanjanya dengan emosi. Saat ini kan ada ya belanja Ya. karena butuh dan belanja emosi. Nah, belanja emosi salah satunya kenapa emosi karena di situ kontrol dirinya nggak ada. Kenapa kontrol Ya. dirinya nggak ada? Karena memang tidak prioritas. Nah, ini kan yang akhirnya Hmm. sambungannya ke situ. Nah, inilah kenapa kalau ditanyakan apakah wajib, ini bukan tentang wajib enggak, tetapi akan lebih baik kalau punya. Terus nanti template-nya seperti apa? Monggo. Bab template itu sesuatu yang bisa di-googling lah ya. Kalau bisa di-googling, oh template-nya sesederhana debit kredit kah? Ya, Atau ya, nanti ya. misalkan langsung ada yang dengan modelnya pakai amplopnya ada 5 atau 7 Hmm. amplop, Ya, 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 satu ya. untuk apa belanja Belanja. pokok, Hmm. amplop kedua untuk anak-anak, amplop tiga Ya, untuk transport, amplop empat untuk sedekah, amplop lima ya. untuk ini, untuk orang tua misalkan. Nah, ini teknisnya monggo, semua sesuai dengan kondisinya. Nah, kalau tadi bahwa ada yang bertanya ke saya gini, Ustaz, kalau suami saya tidak jujur terhadap penghasilannya gimana? Ya. Ada. Apakah memang harus jujur? Nah, ada duit lanang, duit wadon kan gitu kan akhirnya. Oh, Nah, alah. nanti gitu Ya, kan. ya, ya. Nanti ke sana nantinya. Nah, saya Kalau pikir jujur itu kadang-kadang jadi jujur kacang hijau apa jadi nah, jujur itu yang sumsum. ya. Jadi akhirnya sebenarnya ini bukan bab jujur atau tidak, tapi adalah bab yang paling pasti adalah suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Oke. Nih, di sini. Tapi kalau misalkan gini, jangan sampai akhirnya kalau misalkan apalagi misalnya kalau nafkahnya tidak mas dalam artian mungkin kurang gitu ya, jangan sampai istrinya nanti kepikiran. Ya. Makanya sebenarnya bukan pada titik jujurnya, tapi pada titik keterbukaannya. Ini bab ngomong jujur tidak itu sangat 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 subjektif ya saya bilang gitu. Ya. Tapi adalah harus ada keterbukaan. Tapi jangan membuat istri kepikiran. Ya. Apalagi tadi kalau istrinya punya punya kondisi yang memang dia itu orangnya cukup reaktif gitu ya, punya reaktif lebih ya jangan gitu ya jangan lebih baik ditenangkan gitu, ditenangkan. Tidak Ya. harus Ya. jujur dengan menenangkan itu sesuatu yang beda ya, tetapi bukan Ya. berarti saya mengatakan oh jangan jujur enggak, tetapi keterbukaan harus ada. Seperti itu, Ustaz. Nun sewu sebentar Ustaz. Ya. Saya agak mundur sedikit di kalimat dengan yang terakhir. Kalau misalnya kan kita tahu ya, tidak Ya. semua keluarga sesempurna sebagaimana berawal dari kebaikan ta'aruf, Ya. kemudian punya keturunan, happily ever after, apalah Ya. segala macam dan seterusnya. Ada yang sisa pecahan rumah tangga, kemudian bangun rumah tangga baru, Ya. sehingga masih ada tanggungan-tanggungan terhadap mantan. Masih Ya. harus membiayai anak-anak yang masih menjadi tanggung jawab dia. Ya. Sementara dia juga punya, nah itu kan bagi, jangan biaya kenakalan untuk biaya biaya ke kewajiban saja mungkin juga bisa garu-garu nggak gatel itu satu urusan Ya. itu. Ya. Gimana Ya. itu Ustaz? Nah makanya tadi ini kan pentingnya keterbukaan ya. Ya. Jangan sampai dalam tanda kutip itu selintutan. Ya, Hmm. selintutan ini jadi bahaya. Kenapa? Karena jadi bagaimanapun semua punya haknya. Ya. Misalkan tadi apa yang Ustadz bilang, misalkan ada keluarga sambung ya, tadi ada Ya. sambung gitu ya, misalkan suaminya masih punya putra yang harus dinafkahi. Lah ini kan Ya. di sisi lain bahwa memang keterbukaan ini menjadikan kita lebih lebih enak dan jangan sampai akhirnya tadi itu kan bab kewajiban ya.
bagaimanapun tidak ada, ada mantan istri tapi tidak ada mantan suami tapi tidak ada mantan anak, dan bahwa tetap bahwa anak itu menjadi tanggung jawab ayahnya kan. Nah, Ya, ini sesuatu yang tidak boleh, enggak, ini sesuatu yang tidak boleh dihilangkan. Dan bagi loh, Ustadz gimana untuk saya aja kurang lah, ya, ya ini kan, nah, berarti tadi kan ada tuntutan-tuntutan, berarti disinilah nanti pentingnya komunikasi. Kalau ngomong kurang hari ini, mana sih yang lebih cukup ya kan gitu kan? ya, 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 ya. Yang Setumpuk setumpuk emas pun juga masih akan ada tumpukan betul, kedua dan ketiga kan. betul, betul, betul. Karena kalau nanti yang kalau ngomong cukup, ngomong butuh, butuh itu Ya, orang banyak sekali. Makanya ya. hari ini kita ini harus bukan membatasi ya, memastikan kebutuhan kita yang utama apa. Dan jangan sampai tadi akhirnya ini tentang hak, ini tentang hak. Ada hak orang yang nanti terpakai oleh kita dan itu akan menjadi hisab kita. Jangan jangan lupa semakin banyak harta. Saya juga kadang mikir ini belakang saya banyak tumpukan ini nanti hisapnya kayak gimana. Saya juga mikirnya begitu juga kan. Jadi kita jangan banyak berpikir kita ini karena tadi kita itu lebih sangat siap untuk menghabiskan tapi tidak siap untuk mencatat. Hmm. Ya, ya, ya. Bahkan Iya. sebagian dari kami ini masih belum siap untuk mencari, Ustaz. Nah, Karena itu karena itu lebih masalah iya, lagi tuh. iya, belum gengsi, belum rasa takut, belum malu, belum takut. Itu yang benar-benar kan kalau misalnya mohon maaf nih, Ya, ada begitu banyak peluang untuk orang bisa menambahkan penghasilannya, cuma masalahnya kalau dia hanya berkutat di satu pengetahuan. Saya tahunya cuma bab manajerial, saya tahunya cuma masalah teknis, dan seterusnya. Dia ya, berusaha untuk menutup kemungkinan bahwa saya ini nggak bisa apa-apa. Itu ya, seolah-olah kalau bahasa saya, dia sedang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang harus dia lakukan. ya, Padahal nanti Allah SWT itu nggak akan pernah ngasih alternatif kepada kita. Kenapa kamu nggak lakukan anu? Kenapa kamu nggak lakukan ini dan itu dan segala macam? Itu ikhtiar, itu domainnya kita. Sedangkan keputusan itu urusan Allah. Ada orang yang cocok dengan jadi reseller, ada orang cocok jadi afiliator, ada ya, orang cocok model kayak saya gini jual abab katanya. ya, Jadi kita brusdo pokoknya untuk duit gitu ya. Itu kadang-kadang ya bukan masalah nggak terus toh, istilahnya nggak perlu kan saya bilang bahwa bacaan saya banyak loh, pengetahuan saya banyak, kan sombong banget gitu kalau ya, 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 kalau bicara itu gitu. Tapi ya, kalau kemudian ada begitu banyak saudara-saudara kita yang kemudian tidak mau membuka rasa takutnya, tidak berani membuka kekhawatirannya, nanti kalau ditolak gimana apa segala mungkin ada bagian iqalah yang sering kali disampaikan kepada para tijarah, para ya, berniaga gitu. Iqalah itu menjadi penghapusan dosa bagi setiap apa yang kita tawarkan dan ditolak. ya, Itu yang kemudian saya nggak tahu apakah memang ini menjadi ujian buat para pasangan kita sehingga pasangan kita begitu modelnya, atau kan sebetulnya nggak boleh Zat, menyerah kepada keadaan bahwa ya udahlah memang pasangan saya begitu, terus kita nggak punya gaya lain untuk kemudian mengingatkan dia atau sekedar membuka obrolan, karena biasanya kalau sudah ada di sisi-sisi atau wilayah-wilayah yang sensitif kadang-kadang terus jadi kemarahan, ya, jadi pertengkaran, terus ya, jadi norak banget gitu, ya, bocahnya keluar gitu. ya. Gimana itu Zat? Ya, oke. Jadi jadi gini, Seth. Kalau nanti bab ini ya, jadi ada memang kita harus ada yang kita kemarin yang sudah sepakati dan sudah kita sampaikan juga bahwa rezeki itu bab jatah, ya kan? Ya. Ini bab jatah. Tapi ikhtiar itu bab wajib, bab Hmm, ibadah ya. hmm, hmm, hmm. Ikhtiar itu babnya ibadah, bab kewajiban dan itu bab ibadah. Jadi yang kita diwajibkan oleh Allah itu oleh kepada kita itu adalah bagaimana kita berikhtiar. Nah, namanya ikhtiar ini, ikhtiari ya, namanya juga ikhtiar. Ikhtiar itu ya kita, walaupun nanti kalau bisa kemarin dalam saya pernah membaca salah satu jurnal terkait dengan relate dengan takdir. Jadi ternyata di US itu dan di Europe itu ada penelitian yang sangat menarik. Hmm. Jadi itu orang yang sukses itu kayak gimana?
Hmm. Jadi peneliti ganteng, pinter, jelek, bodoh, jelek, pinter, ganteng, bodoh segala macam kemudian dia disuruh masuk ke dalam diminta untuk ini ya, untuk wawancara kerja gitu dengan bermacam-macam apa namanya, bermacam-macam. Jadi menarik adalah yang jadi menarik adalah orang yang diterima itu ya, atau dalam tanda kutip orang yang sukses itu adalah 20%. Hmm. Tapi pertanyaannya, yang sukses itu siapa? Yang ganteng pinter Ya, atau yang ya. jelek bodoh? Jawabannya Hmm. ternyata random. Nggak ada. Oke. Ternyata random. Jadi bukan berdasarkan satu prototipe tertentu. Betul. Ternyata random. Itulah takdir itu di situ gitu. Hmm. Itulah takdir. Kebetulan HR-nya karena dia mungkin cantik pinter, HR-nya mati sama istrinya, nggak diterima kan orang itu. Ya kan? Ada Iya, iya. ada ada X faktor yang terjadi kan? Ya, Ada juga misalkan HR-nya nggak senang sama orang yang lebih pintar dari dia, ya nggak? Yang pintar-pintar nggak akan diterima itu, oke. ya Ya, kan? ya, ya, ya. Loh, ada X faktor di situ yang kita nggak Ya, tahu gitu kan. Nah, betul, betul. memang ini menjadi ternyata bahwa takdir itu di situ, jalannya takdir itu di situ gitu loh, Hmm, jalannya hmm. jalannya Allah menetapkan rezeki itu di situ. Tapi jangan lupa hari ini, nah yang jadi masalah adalah ketika tidak mau mencari tadi ya, mencari maisha atau tidak mau ubet, kalau orang Jawa bilang tidak mau ubet itu, seringkali itu menyalahkan masa lalu. Ini yang saya bilang dengan glorifikasi. Orang itu banyak mengglorifikasi masalah. Saya kayak begini tuh karena dulu nggak dididik nyari rezeki. Oh, oke, oke. Saya jadi ingat ada tukang kayu di Jember dulu, Zat. Ya, Dia sambil nyerut kayu gitu ngomel sama saya. Saya tahu itu bercanda. ya. Ini saya jadi tukang kayu ini karena gara-gara ibu saya ini, Pak. Lah, kenapa saya bilang? Coba ibu saya kawin sama bupati, paling enggak kan saya camat ini. Padahal ya enggak gitu juga. Meskipun kawin sama bupati ya belum tentu jadi camat juga dia kan Ya, gitu. betul, betul. Nah, ini yang jadi ini saja. Jadi ini yang hari ini menjadi masalah adalah ketika tidak mau. Nah, ketika mau dan mohon maaf, seringkali akhirnya yang menjadi korban itu ibu-ibu. Kenapa saya bilang korban ibu-ibu? Hmm, hmm, Di sisi lain, iya tadi ya, mohon maaf nih, akhirnya mereka lah yang akhirnya mohon maaf menjadi tulang punggung keluarga. Dan disinilah nanti yang jadi masalah membesarnya itu di sini. Ketika ibu-ibu sudah sangat mandiri, ketika mohon maaf para umahat kita sudah sangat terlalu mandiri, itu bahaya. ya. Kenapa? Jadi independent woman. Independen itu menjadi bukan tidak boleh ya, boleh-boleh saja, tetapi dalam konteks tertentu. Jangan sampai akhirnya terlalu mandiri, independen, tidak punya apa namanya, bahkan menganggap bahwa oh nggak punya suami pun nggak ada masalah kalau begini caranya. Iya, iya. Khitohnya jadi istri Betul, hilang. betul. Inilah yang menjadi ini hari ini pun ternyata, mohon maaf kemarin ketika di awal-awal tahun 2017-an ya, ketika 2000 berapa itu 2015 2014, ketika awal-awal ada sertifikasi guru. Jadi adik guru akhirnya mendapatkan apa namanya, eh, tambahan gaji yang lebih baik dan beberapa sertifikasi yang lain. Akhirnya ternyata apa? Di penelitian itu muncul banyak perceraian. Jadi ternyata jangan salah, banyaknya harta itu juga bukan menjadikan sesuatu yang lebih baik. Saya. Nah, jadi kurangnya itu juga membuat kemungkinan tadi ya Ya, mendekatkan diri pada kekufuran. ya. Tapi di sisi lain, ketika banyak itu juga bukan tentu menjadi lebih baik. Makanya dipastikan ketika kita minta pada Allah itu bukan ngomong banyaknya, tapi berkahnya. Hmm. Nah ini, jadi inilah yang jadi ngomong menghisap kasab tadi, Sab. Kasab Ya, itu yang perlu diukur tadi, belanjanya itu penuh keberkahan atau enggak. oke. Di jalan Keberkahan itu apa ibadah, di ya? jalan ibadah atau tidak? Mendukung dakwah atau tidak gitu ya? Betul. Tapi hati-hati juga, Ustaz. Hmm. Nah, ini kan saya bilang, ikut kajian kemana-mana pun niatnya apa? Karena jangan Oke. sampai ternyata karena ya kan saya sering mengingatkan saja niatnya jangan lupa, niatnya itu bukan karena ingin pergi dari rumah, Ya, bukan, tapi ya. ingin niatnya untuk memang thalabul ilm.
bapak-bapak juga sama niatnya untuk ibadah. Nah, niat ibadah ini kan jangan sampai casingnya niat ibadah, tapi kenyataannya ya kita kan nggak ada yang tahu hunus dengan niat kan seperti Ya, itu. ya. Seperti itu. PR lagi nih memahami menghisap kasab ini karena eh, kalau untuk yang berpunya jadi nggak bisa mengandalkan itu istilahnya Ya, kalau kedudukannya adalah pala lo bandrolin sini gue beli nggak bisa ya, begitu ya, gitu ya. Jadi ada bagian yang kita harus paham betul bahwa kita harus mulai dari balik lagi ke akidah lagi nih Zat. Karena betul, kalau betul. sudah bicara tentang keduniaan kan Allah bilang di surat 65 ayat 7 itu kalau nggak salah justru ketika Allah sempitkan rezeki seseorang maka dia harus banyak bersedekah. Betul. Itu kan sebetulnya menghempas keduniaan atau hubud dunia kalau bahasa kita Ya, kedunian gitu. ya, Itunya yang kemudian ya nggak usah terlalu itu. Makanya kemudian para istri biasanya disuruh banyak sodakoh gitu kan ya. ya, betul. Berbanyak sodakoh. Sementara kalau kita lihat beberapa ayat acuan gitu ya, bukan ngelihat di lingkungan saya gitu ya. Ya, Tetapi kalau dilihat dari acuannya itu memang perempuan eh, jadi fitnah yang terbesar dengan segala perniknya. Jadi ya, kalau kita lihat di eh, beberapa ayat gitu, saya bisa dengan apa dengan mengambil kesimpulan sendiri nih. Mohon koreksi kalau ya, keliru Ustaz. Di surat 11 ayat 15 16 itu menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim mangkana yuridul hayati dunya wa zinataha barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Perhiasan itu kan ada wanita, ya. ada harta, ada apa segala macam dan seterusnya. Itu kan jadi bagian yang kemudian kalau kita hubungkan dengan surat Mhm. 66 ayat 6 At-Tahrim yang kita bilang bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro itu berarti ada keterikatan kita di dunia ini kan yang kelihatan cetha welo-welo kelihatan mata itu ya bagian yang memang kasat mata kita lihat ya keadaannya Ya, begitu. Sama kayak misalnya sederhananya saja. Anak-anak sekarang liburan nih. ya, Itu ada tuh unsur-unsur protes. Masa aku liburan nggak kemana-mana? Lah emang harus harus kemana gitu kan? ya, ya, Sementara kita yang sudah hektik dengan keseharian apa namanya nggak punya apa istilahnya nggak punya waktu untuk kita menghabiskan liburan itu ada sebagian anak-anak yang protes kepada kita dengan pola yang sebetulnya kalau kita perhatikan mereka butuh kepada butuh kepada hiburan itu. ya, Liburan itu buat mereka ya seperti teman-temannya khalayak ramai yang kemudian setiap setiap anak menjadi bagian yang sebetulnya mereka butuh main, butuh ya, butuh butuh suasana yang berbeda, butuh ya, butuh kondisi yang setiap orang itu kemudian ya kalau bisa kita pahami secara sederhana dengan penghasilan yang pas-pasan gitu ya, yang kayak tadi numpang lewat, kita bukan berarti terus mematikan, ya udah mau kemana, nggak punya duit, padahal nggak harus pakai duit ya, betul. gitu. Kita bisa bikin sesuatu yang suasananya mungkin berubah Ya, gitu ya. Entah itu jalan di sekitar rumah harus nemu. Padahal saya nggak tahu kalau silaturahim itu menjadi sangat mahal sekarang ini gitu ya. Masih ada nggak sih di sekitar kita itu yang mencari hiburannya dengan silaturahim? Kalau saya dulu nuwun sewu ini agak ya, ngajarin nggak bener, tapi mudah-mudahan yang teringat di saya bukan bukan masalah apa namanya kekuatan rezekinya, ya, tetapi silaturahim itu betul bahwa Allah nambahin rezeki dan manjangin umur itu luar biasa. Saya waktu masih kos dulu, Zat, ya. itu gimana caranya supaya saya bisa makan pada waktu makan siang, bisa makan pada saat makan malam. Benar. Caranya adalah Ya, sowan ke tempat teman di waktunya. ya, betul. Itu kan nggak tahu ini cerdas apa ngakalin apa cerdik apa apa ini. Itu saya dulu begitu. Jadi Ya, kadang-kadang main gitu ke tempat teman, Tommy ada, oh nggak ada, Toto ada, adiknya gitu. ya, Oh nggak ada, Nini ada gitu. Iya loh, oh iya Nini ada, ya udah main sama Nini aja gitu. Sampai waktu makan tiba, nah pasti disuruh makan itu. ya, Ayo makan loh. Oh iya tante. Aduh repot ini. Lah memang memang maunya makan aja gitu.
Jadi kadang-kadang nanti sorenya nanti, apa namanya, main ke tempat yang lain lagi. Jadi Nah, pentingnya punya teman banyak supaya bisa makan kalau 3 bisa punya 15 teman itu pagi, siang, sore, malam bisa main, seru banget itu. Jadi jangan sampai eee, apa istilahnya kalau dulu tuh saking ngiritnya itu, eee pagi, mie instan gitu ya, siang jelly drink, malam Promax itu jangan sampai kayak gitu, itu kan ngirit banget itu. Itu parah banget lah itu. ya, Nah, oke. kalau Hmm. kondisinya kayak gitu sekarang ini adalah bagian yang kemudian kita harus punya kreativitas juga untuk kemudian tidak hanya sekedar mengelola, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhan itu sebetulnya kalau kita pakai kunci-kunci yang Rasulullah SAW kasih, kenapa nggak silaturahim tempat orang? Nah, Bisa nggak sih ketok-ketok rumah orang, tok tok tok, "Assalamualaikum, kepengen silaturahim," berkunjung sekeluarga gitu sama apa segala macam, itu kan nggak apa-apa juga kan ya? bagus banget, San. Bahkan itu kan kita diminta ya bersilaturahim dengan keluarganya orang tua. Ini kan ada tuntunannya, bahkan secara tuntunan kita diminta untuk ini ya, untuk kepada ke orang tua dan sebagainya macam ya. Nah, di sisi lain memang ini saya bilang tadi, San, banyak hari ini mulai tadi kan mulai adanya pergeseran. Babnya nanti bab repot, jangan ngerepotin, Ya, ya, ya ya, kan? ya, Jangan ngerepotin. Padahal saya yakin, jangankan itu ya ibu, orang tua kita atau siapapun itu, atau misalkan keluarga-keluarga kita, kalau kita datang pasti senang kok. ya. Mereka itu senang didatangi. Dan ngena-ngena Zat, apa, Betul. berusaha Ya, untuk gimana caranya lah gupuh, gitu. gupuh. Kalau orang Ya, Jawa ya, bilang itu ya. gupuh, gupuh, lungguh, At suguhnya itu ya. pasti "Aduh, ininya kok akan. nggak ngabarin ini, nggak siap apa-apa," nggak taunya Nah, kambing kambing guling. ya. Serem. Nah, ini yang menjadi yang memang akhirnya tadi dengan akhirnya, makanya kemarin saya bercanda dengan teman-teman. Kemarin itu kan ini ya diumumkan kenaikan PPN 1% 12%, ya. untuk barang-barang yang sangat mewah, Ya. termasuk keluarga kelihatannya. Oh, Keluarga itu kan betul. mewah banget itu. Keluarga iya, Itu mewah banget. Jadi jangan sampai iya, ternyata apa namanya keluarga kita kan tambah pajaknya 1% jadi 12% itu saya bilang gitu kan. Dalam tanda kutip apa? Hari ini yang paling mahal itu keluarga. iya. Dan Kan bagi ada lagunya, Zat. itu yang keluarga cemara itu nanti ya. Nah, tapi begini, Sat. Jangan sampai akhirnya tadi kalau dalam menghisap kasab ini kita fokusnya pada jumlah. Tapi kan saya bilang tadi, jangan fokusnya pada jumlah. Karena hari ini kadang-kadang kita itu terjebak dengan namanya materi. Dengan terjebak dengan yang kelihatan. Akhirnya tadi kita tidak melihat hal-hal yang sifatnya tadi kebersamaan contohnya. Anak-anak itu sebenarnya liburan misalkan ke pantai atau kemana lah ya ke pantai atau ke apa. Sebenarnya yang penting itu suasananya, Iya, pantainya sendiri atau kebersamaannya sih. iya, Nah, ini yang menjadi ini. Ternyata ketika kita diuji dengan keberlimpahan, kebersamaannya jadi lebih hilang. Nah, ini ternyata kita tapi juga itu omongannya wong kan duit-duit wae kan gitu kan. Oh, iya itu omongan wong menghibur duit-duit diri. aja. Itu kan menghibur diri. Tapi bahwa gitu kan, hari ini yang kalau kita ini kan adalah harta yang paling berharga kita adalah keluarga ini dan kebersamaan keluarga ini harus diciptakan. Nah, makanya kita harus bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah. Bukan akhirnya jangan sampai yang dihitung itu adalah angkanya, sekedar angkanya, tapi maknanya. Nah, disinilah di dalam ini ya kalau saya sering bilang dari to be nice, kemudian to be kind, yang tiga itu to be wise. Ya, Dari baik bagus aja, ya, kemudian menjadi bermanfaat, dan ketiga itu menjadi bijak. Nah, ini kalau kita akhirnya hanya menjadi manis-manis saja, ya akhirnya tadi yang dilihat hanya angka-angka demi angka. Dan ini yang Rasulullah itu apa namanya bahkan sempat sempat menjadi kegundahan Rasulullah kan, kalau sampai nanti Rasulullah SAW mengatakan ketika yang aku takutkan itu bukannya kekurangan, ya. Lebih ngerti. tapi keberlimpahan. Dan hari ini Ya, sudah terjadi. Kalau betul. kita cek hari ini, orang yang meninggal karena kekenyangan itu jauh lebih banyak daripada kelaparan. Sahih. Contoh bukti aja di rumah sakit. Ya, Mohon maaf, yang kena DB, apa namanya diabetes ya, DM ya, gitu, mellitus ya, itu kan orang karena kebanyakan gula, bukan karena nggak makan ya. ya.
orang dengan Nyindir ini. aduh, salah, salah ini Tapi salah nggak apa-apa, ngomong. udah kebal. Salah. Orang manis kayak saya kan udah biasa tuh. Salah ngomong ini saya. Nah, kedua yang ya apapun yang ini, hari ini tuh keberlimpahan. Ternyata ujian keberlimpahan jauh lebih berbahaya. Dan ini tadi, jauh ujian keberlimpahan hari ini terjadi. Dan akhirnya gara-gara keberlimpahan keluarga kita hancur. Banyak yang terjadi seperti itu. Ya, ya, Semoga ya, semoga itu bukan bagian dari ujian kita. Saya juga berharap jangan sampai itu menjadi ujian kita karena memang, nah yang paling penting akhirnya mindset kan dalam tanda kutip hari ini ya, ya, mindsetnya dan kemudian ikhtiarinya mau untuk berikhtiar. Kenapa? Masya Allah ada hadis yang menyatakan bahwa ada dosa-dosa yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa digugurkan kecuali dengan capeknya orang bekerja. ya, Ini kan Masya Allah sekali Mas. ya, Bahkan ya, ya, ternyata saya bilang semua kita hari ini para bunda, capeknya bunda di rumah adalah surga, capeknya ayah di jalanan, mau di kantor dimanapun itu juga bagian dari surga. ya, Ini kan kayak saya itu kadang main blowing banget merasa ya Allah kita itu sebenarnya di dunia juga surga, di ya, akhirat juga surga. ya. Ketika kita bisa memaknainya semua dengan baik, gitu. Saya, saya. Tapi yang mengerikannya adalah ya itu tadi, kacamatanya kan kacamata non sewu. Tarikan dunia ini kan gravitasinya lebih kuat ketimbang Ya, tarikan langit, Ustaz. betul. Jadi melihat sesuatu yang tampak mata ini, sementara kita ini adalah orang yang bertakwa, yang Ya, yu'minuna bil ghaib, yang believe the unseen. ya, Tarikan langitnya seharusnya saya nggak tahu apakah harus lebih besar sehingga kita membuminya ya, lebih ringan, atau justru kita mau bikin balance eh, apa yang kita kerjakan di dunia ini untuk langit kita, untuk akhirat kita. Itu bagian yang kalau lihat proporsionalnya itu habluminallah sama habluminanasnya itu jadi bagian yang kadang-kadang saya sendiri sering sering ganggu kawan-kawan untuk kemudian eh, hati-hati dengan bahasa yang Allah SWT berikan kepada kita. Itu kita seringkali kejebak sama pemahaman yang letterlek. ya, Kalau misalnya mau mau simulasi ini, ya. mohon izin sebentar, Ustaz. Monggo, monggo. Ayo kita bareng-bareng lihat di dalam surat yang ke-28 ayat yang ke-77. Itu Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Itu frase yang pertama. Di eh, kalimat yang kedua di frase yang pertama itu walatan sanasibaka minad dunya. Jadi raihlah apa yang Allah SWT berikan kepadamu di negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu yang ada Hmm. di dunia. Ya, Ayat itu tampaknya secara letterlek mengatakan hablum minallah lah lebih dulu, baru kemudian hablum minannas, kan gitu. ya, Nah, begitu di frase yang kedua, di ayat yang sama, di frase yang kedua dikatakan wa ahsin, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah SWT berbuat baik kepada kalian. Berarti apa dulu nih Bapak Ibu? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik itu apa? Apa dulu berarti? Hablum minannas dulu atau hablum minannah dulu? Allah dulu. Eh? Apa? Hablum minannas dulu atau hablum minallah dulu? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hablum minallah dulu. Duh. Tapi nanas. Wa ahsin, berbuat baiklah kepada manusia. Oh, hablum minannas dong. Nah, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Baru hablum minallah kan? Terakhirnya Hmm. lihat ayatnya. Ini Mbak Din udah nge-share nih di ruang chat nih. Yang bagian akhir, frase yang terakhirnya, wala tabghil fasada fil ard, maka jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Hablum minallah atau hablum minannas nih? Hablum minannas. Nah, kan? Jadi seolah-olah ayat itu terdiri dari tiga frase. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas, yang ketiga hablum minannas. Padahal secara bahasa, mohon izin, ini bicaranya paradoks. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berarti memasak dulu atau buka resep dulu kalau perintahnya memasaklah sesuai resep.
Step dulu. Nah, berarti hablum minallah dulu baru hablum minannas. Sama, di frase yang ketiga juga sama. Bekerjalah sesuai prosedur. Langsung kerja atau pakai prosedur? Lihat prosedur. Allah dulu baru hablum minannas. Jadi tiga-tiganya ayat surat 28 ayat 77 itu menyatakan hablum minallah lah engkau, kemudian baru hablum minannas. Atau bahasanya hablum minannas lah engkau dengan hablum minallahmu. Atau hablum minannas lah engkau sebagaimana hablum minallahmu. Jadi hablum minallah dulu baru kemudian hablum minannas. Jadi kita seringkali kejebak sama model yang kemudian bagiannya seolah-olah yang disodorkan lebih dulu itu yang harus kita kerjakan lebih dulu. Nah, Utamakan. padahal nggak gitu. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Bisawab. Jadi memang ini, jadi memang hari ini yang tadi ada yang tadi berpikirnya kan tadi ada yang mikir yang penting tadi usaha dulu, nanti kan ada yang Ya. terjebak dengan fatalisme, ada Betul. terjebak dengan orang Materialism. iya, dengan materialisme dan segala macam. Nah, ini yang sebenarnya akhirnya bicara kasab tidak bisa menghilangkan bicara tentang akidah. Bicara kasab tidak bisa hilang dari bicara kita terkait dengan yang namanya tauhid. Ya. Nah, kemarin kan saya sempat di hari Jumat kemarin dalam Hilya dan Hilatul Aulia ada yang apa namanya pesannya Luqman kepada anaknya. Ya. Namanya amal itu berbanding lurus dengan keyakinan. Ya. Kalau dia yang amalnya tenangan, pol-polan, berarti keyakinannya maksimal. Ya. Tapi begitu sebaliknya, ketika amalnya biasa-biasa saja, berarti keyakinannya biasa-biasa saja. Kalau dalam konteks hari ini, konteksnya kita ngomong kasab, kalau kita yakin bahwa memang ikhtiar itu adalah bagian dari bentuk keimanan pada Allah, pasti orangnya akan pol-polan, get-getan. Ya. Dan luar biasanya Ustaz, Ya. ketika kita melakukan itu, Ya. pertolongan Allah itu begitu menakjubkan dan kita nggak sadar. Ustaz. Betul. Nun sewu, kameranya boleh agak turun sedikit nggak? Ini lama-lama jadi kan tenggelam nih. Ini laptopnya kan tawadu. Kesel. Tawadu dia, tawadu. Tak pikir jenengan dadanya udah menumbuh gondrong terus takut kelihatan terus ditutupi gitu kan. Lanjut Ustaz, kalau kita lihat betapa semua orang masih banyak yang materialisme itu membayangi, sedangkan frekuensi kita yang sudah melangit itu kadang-kadang pasangan kita masih membumi Ustaz. Udahlah nggak usah ketinggian, kemelipen ngaji sama siapa, kalau nggak punya uang udah nggak usah ngomong. Nah itu kan jadi bagian, aduh, piye lah yang jelas kayak gitu ya. Padahal bagian yang seharusnya garwo itu, si garane nyowo itu, belahan jiwa itu seharusnya melengkapi jiwa yang sedang gundah ini, melengkapi jiwa yang sedang resah ini, menjadi penyempurna sebagaimana Ibunda Hawa ketika ditanya sama Ayahanda Adam, siapa engkau? Aku datang sebagai penenangmu. Itu kan, wow. Itu, surat 30 ayat 21 yang kita mau bahas kemarin di hari Kamis ya Ustaz. Itu jadi bagian yang kadang-kadang ada bagian yang ada kata khalaqa di surat 30 ayat 21 itu dan ada kata ja'ala yang manusia harus terlibat di dalamnya. Menurut tafsir dari Mesir dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah li ayati liqaumin yatafakkarun alaya. Itu bagian yang kata khalaqa dengan kata ja'ala ada dua makna. Khalaqa Allah sendiri tanpa pihak manapun, tapi ketika ja'ala Allah butuh kepada pasangan laki-laki dan pasangan perempuan untuk bisa menjalin namanya mawaddah dan warahmah tadi. Sementara sakinahnya itu sudah Allah SWT hadirkan siapa ketemu siapa dan seterusnya. Nah, kok tiba-tiba dalam perjalanan berubah, suaminya jadi makin soleh, istrinya kok makin belehar atau kebalik. Istrinya makin soleha gitu, suaminya makin nggak tahu kemana-mana. Itu yang saya bilang ini kayaknya Allah sengaja ini mempertangguh kita, memperkuat kita, mempersabar kita untuk kemudian kita makin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau bahasa manusia biasanya Ibunda Hajar itu kan berharap sama manusia banyak kecewa, berharaplah sama Allah
maka Allah akan membawa banyak kita bahagia. Gitu Ya, kira-kira kan, Ustaz? betul, betul. Jadi gini, Sar, dalam konteks tadi memang akhirnya hari ini itu memang ini ya, kalau dalam artian saya lebih pada menyoroti dalam bab komunikasinya. Hmm. Seringkali ketika kita, nah, dan jangan sampai juga tadi ya, kajian itu kajian atau apapun itu bukan ini, a way out, bukan jalan keluar. Bukan emergency exit. Bukan emergency exit. Jadi jangan bahwa jadi gini, dan juga jangan akhirnya kita itu hari ini sesukanya saya bilang ke Ustadz itu juga seringnya versus. Kalau kajian dan kerja milih mana? Ini kan, loh, nggak perlu itu sesuatu yang tidak perlu akhirnya tidak sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan karena beda beda dimensinya gitu loh. Ya. Dua-duanya wajib. Nah, jangan sampai akhirnya kita membentuk sekarang gitu. Ketika misalkan diskusi gitu ya. Jadi ketika Ustaz, jadi kalau lagi jadi waktu kalau ada waktu ini mendingan saya ngambil kajian karena ini untuk akhirat saya. Sedangkan loh, ya tadi ya Ustaz bilang yang akhirat itu perlu lewat dunia, nggak bisa Ya. kita lompat gitu, nggak bisa Betul. kita lompat. Betul. Salah satunya dalam kalau kita ini laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang paling baik terhadap keluarganya, Ya. yang memberikan nafkah pada keluarganya, memberikan nafkah terbaik pada keluarganya. Jadi jangan sampai akhirnya kita mempertentangkan. Ngaji terus tapi nggak ngasih Betul, nafkah. betul. Ini yang kadang-kadang yang menjadi bagian dari ibu-ibu itu kan tadi kan fokus kan. Misalkan yang paling saya masih yakin ya semua ya hampir semua ibu-ibu itu ketika melihat suaminya rajin, suaminya wah ini kerjaannya ini walaupun mungkin hasilnya tidak seberapa, tetapi dengan ikhtiar yang sangat luar biasa mereka pun sudah nerimo gitu loh. Yang jadi masalah adalah tadi tidak terlihat tidak terlihatnya ke apa ya ke 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 keteguhan atau mungkin ketenanan atau bahasanya ya Kesungguhan. keseriusan Ya. dalam hal itu. Ketika serius, dan ini juga makanya tadi sebenarnya prinsip dalam kasab itu juga dalam mencari akhirnya dilihat pada sisi-sisi tawazunnya, keseimbangannya. Makanya kan ada waktunya. Oh, kapan sih harus kerja, kapan harus. Bahkan kalau di dalam Islam itu kerja itu adalah bagian ibadah. Jadi sebenarnya kita itu ibadah 24 jam. Di rumah adalah ngurusin keluarga ibadah, bekerja itu ibadah, ngaji itu juga ibadah, semua itu ibadah. Tinggal akhirnya tadi yang jadi kunci adalah memang Allah tujuan kita dengan caranya. Akhirnya dengan caranya ada ibadahnya yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah seperti itu. Saya jadi kebayang ini, bagaimana cara Rasulullah SAW kalau pamit sholat, Ustaz. Ya. Rasulullah SAW kalau pamit, padahal ya cuma saat bukaan pintu ya masjid, Ya. saat tutupan pintu rumah, kan gitu ya. Ya, betul. Itu saja yang senempel itu, sedekat itu. Ya. Rasulullah SAW pamitnya kepada Ibunda Aisyah itu ngecup kening. Ya. Kira-kira yang lagi bermasalah sama pasangan itu pamit nggak sih waktu ke masjid itu? Ngecup kening nggak sih? Dalam pengertian gini, ada bahasa yang tidak terungkapkan. Tolong ya dek ya, suamimu sedang gelisah ini. Aku tak ke masjid, tak ngadu sama Allah, ke tempat yang paling mulia di muka bumi ini, agar Allah SWT memberikan curahan rahmatnya kepadaku, kepada keluarga kita semua, dan aku akan mendapatkan rizki yang jauh lebih layak untuk hubungan keluarga kita, lebih berkah, lebih bermakna, di dalamnya penuh dengan kebaikan. Min fadlik gitu kan ya. Jadi Ya. itu jadi bagian yang setiap orang seharusnya kemudian menjadi memahami bahwa ya harusnya ya kita menjadi orang yang sangat paham tentang bagaimana hubungan kisah kasih dua hati ini betul-betul menjadi belahan jiwa kita gitu. Itu yang kemudian nggak tahu saya.
apakah kita yang sedang bermasalah sama pasangan itu nggak melakukan seperti yang Rasulullah SAW lakukan gitu kan ya? Artinya eh, kan gini, kalau kita mungkin perlu apa namanya, perlu ngomong gitu ya. Tapi kalau dengan bahasa tubuh yang aku tak ke masjid ya sayang ya. Nah itu kan jadi, huh, kalau kemudian jadi udah nggak ada strumnya, udah nggak ada. Dulu tuh kan begitu dipegang sedikit aja udah bzzz gitu kan ya, Ya, ya. udah kayak kesetrum gitu. Ini dengan bahasa begitu saja itu membuat jadi aku adalah belahan jiwamu, engkau adalah belahan jiwaku, sehingga ketika engkau di rumah engkau mendoakanku, ketika aku ke masjid aku mendoakanmu. Itu jadi hati itu jadi terpaut. Kalau nggak ada pautan hati, berangkat ya, bahkan kalau nelfon itu astagfirullahaladzim, begitu telepon ini istrinya yang telepon, apalagi nih, halo, hah, hah. Oh, iya iya iya, hah? Hah? Iya 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 iya, udah ya, udah ya. Iya iya ya, udah ya, ya. Iya udah, iya iya, nanti di rumah ya. Iya. Iya nanti, iya iya, iya iya, iya. Padahal kalau sama orang itu bisa ramah banget, bisa, aduh, masya Allah, apa kabar, gimana keluarga sehat semua itu. Loh, kok kalau sama keluarganya sendiri, kayak kebanyakan makan tahunya Budi Darmi ini. Nah, tadi jadi akhirnya di dalam ngomong kasab ini, dalam ngomong kasab ini kita perlu ini kan bahwa sebenarnya bukan bab kasabnya lagi akhirnya. Nah, ini kan kasab itu eh, apalagi yang sifatnya nominal ya, itu tuh kan alat ya, sebenarnya alat. Tapi jangan lupa bahwa hubungan suami istri terkait dengan akhirnya ngomong terkait dengan komunikasi itu jauh lebih penting daripada ini. Ya, Karena nanti kembali lagi bahwa ini jangan sampai kita sibuk di alatnya, ya, tapi kita lupa pada esensinya. Jadi ini yang menjadi penting. Jadi tadi kalau kembali kita ke awal, pembahasan awal tadi terkait dengan template segala macam. Nah, oke, silahkan buat masing-masing dengan gayanya keluarga masing-masing. Tapi jangan lupa gitu, jangan lupa bahwa yang harus ditanamkan lebih mendasar lagi adalah arah dan tujuannya. Dan karena tadi gitu, sebenarnya kalau kita punya banyak itu nggak apa sih? Gitu kan? Kalau kita punya banyak buat apa sih? Kalau kita punya sedikit buat apa? Jadi akhirnya kan bukan pada jumlahnya, tapi pada tujuannya. Dan kita sangat fokus pada tujuan kita. Baru kita ngomong cara mencapai tujuan itu. Dan akhirnya kita juga harus sepakati bahwa tadi ikhtiar itu bagian dari kita sedang memantaskan diri mendapatkan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah tadi dengan bentuk apapun, bahkan mungkin pertolongan Allah, kita itu kan seringnya, yang seperti yang sempat kita bahas minggu kemarin, kita itu lebih senang pertolongan Allah yang sifatnya enak, instan. instan dan enak. Ya, ya. Dan hati-hati, jangan juga pernah saya itu gini, saya bukan menolak yang namanya keajaiban saja. Tapi hari ini itu jangan fokus pada nanti pasti Allah nolong, tapi ikhtiar. Kenapa? Biarkan pertolongan Allah itu berjalan dengan caranya. Caranya gimana? Hanya Allah yang tahu. Udah nggak usah nunggoni, saya bilang nggak usah nunggoni. Tapi apa? Ikhtiar saja. Ikhtiar saja. Nanti Allah pasti tolong dengan caranya Allah. Dan kita tidak perlu tahu caranya gimana, bagaimana cara tangan dalam tanda kutip ya tangan Allah bekerja itu kita juga nggak perlu tahu gitu. Ya. Yang paling pasti hari ini adalah Bismillah. Kalau saya misalkan sebagai seorang laki-laki, Ustadz juga, pasti ketika Bismillah, ikhtiar. Ini untuk ikhtiar untuk nafkah keluarga. Pokoknya Bismillah. Dan tidak perlu ada ketakutan, tidak ada ini. Ya, takut itu wajar loh. Karena apa? Memang ternyata berubah itu ada dua sayap. Ada sayap khauf dan sayap roja. Ya. Tidak boleh roja saja. Nanti jadinya sombong. Jadinya malah tulul amal juga. Tapi di sisi lain nggak boleh khauf saja. Kalau khauf saja nanti juga nggak bagus juga. Ya. Ya perubahan itu dua, ada self khauf sama self roja. Dan di sini ketika kita berangkat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu tuh kan sudah sebenarnya menyerahkan, ada khauf dan rojanya nyambung di situ. Ya. Ya. Kan kalau lihat betapa pernikahan itu yang paling indah menurut saya adalah bagian di mana pasangan itu memahami kita sebagaimana kita kepengen difahami.
kita Ya, juga memahami pasangan sebagaimana dia ingin difahami. ya, Jadi tidak menjadi penting apakah kita eh, eh, mencintai atau menyayangi dia, sementara dianya nggak merasa ya, disayangi, dianya sendiri nggak merasa dicintai. Nah, ini kan butuh bahasa-bahasa komunikasi yang memang harus digiatkan dalam pengertian boleh saja agak-agak lebay sedikit gitu. Aku udah lama loh nggak dapat kata-kata eh, sayang, kata-kata ya, cinta gitu. Itu pernah terjadi di Lampung, Zat. Jadi ada ya. orang Wonogiri eh, transmigran ke Lampung di metro. Terus dia punya jodoh orang Sumatera Utara, Zat. Hmm, Orang Medan, ABRI pula. Jadi masih zamannya ABRI, masih belum TNI. ya, ya, ya. Jadi begitu dia bilang habis nonton telenovela, dia SMS ke suaminya, Bang, sekali aja Bang dalam seumur hidup itu bilang sayang, bilang cinta sama aku. Begitu dikirim bunyinya masih tit 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 tit, yang gitu tuh. Ya. Terus begitu dibuka sama suaminya, ternyata suaminya di kamar tidur, Zat. Ya. Ah, apa pula ini? Dek, sini kau. Dipanggil begitu. Datang istrinya kelihatan di kusen itu. Ya. Iya bang, gitu. Sampai. Sini, duduk, duduk sini kau. Begitu dipegang, dipeluk langsung, Ya. badan itu ditarik begitu, keluar gitu. Terus dibilang sama suaminya, abang ini sayang sama kau. Abang ini cinta sama kau. Ada pertanyaan. Anak kita sudah 4 ini. Apa lagi mau dibilang? Jadi kadang-kadang kemampuan pasangan untuk menampilkan rasa sayang itu kan nggak bisa seindah telenovela, nggak seindah dramaturgi, nggak seindah bunga-bunga yang dikasih drama Korea. Itu kan kadang-kadang imajinasi tiap Ya, orang itu kan ya, ya harus dikembalikan kepada, halo, kita ini tinggal di rumah kita yang ada suami kita yang juga bahasanya harus sama bahasa kita. ya, betul. Jangan kita ada Ferguson, ada Son Dong Yun sama Ahmed apalah gitu nggak jelas itu, jadi ngelihat mereka yang dadanya berbulu terus perutnya six pack gitu, begitu ngelihat suami one pack, alah alah alah, tambah capek itu ngelihatnya. Ya, jadi tadi saat makanya akhirnya hari ini kita perlu membumi. Kita perlu membumi dan juga perlu menyamping. Saya bilang menyamping. Menyamping apa? Membumi bahwa kita harus sadari bahwa kita hari ini hidup di bumi. Memang tujuan kita langit, betul tujuan kita langit. Dan kita gunakan apa yang Allah berikan itu kasab mal dengan yang kita gunakan itu untuk keperluan langit. Tapi jangan lupa, ini bukan tentang hanya keperluannya, tapi dalam konteks keluarga itu bagaimana hari ini itu terkomunikasikan dengan baik. Ya, Ini terkomunikasikan dengan baik. Terkomunikasi dengan baik oleh siapa? Ya dua-duanya. Jadi dua-duanya harus memastikan ini berjalan dengan baik. Jadi bukan tentang jumlah lagi. Karena jumlah berapapun itu bukan bukan itu, tapi keberkahan-keberkahan yang Allah berikan lewat ini yang harus kita jaga hari ini. Jadi teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ini ya, mungkin nanti di minggu depan kita sudah ganti ini. Pastikan ini saya bilang ini menjadi harus dipastikan bahwa jangan lupa harta itu cuma alat. ya, Harta cuma alat. Mal kasab itu cuma alat. Alat apa? Alat untuk alat untuk ibadah kita dan mencarinya pun dengan ibadah. ya, Bagian dari ibadah. Jadi jangan akhirnya fokus pada jumlahnya, tapi bagaimana fokus kita memastikan jumlah-jumlah itu membawa keberkahan. Masya Allah. Seperti itu. Baik, baik, Masya Allah. Perlu diingat lagi, sahabat MK dimanapun berada, kalau rizki itu konsepnya ada 3. Yang dimakan jadi kotoran, Ya, yang dibelanjakan jadi warisan, yang diinfakkan insya Allah akan jadi kekekalan. Jadi nggak bisa ditolak itu konsep itu. Monggo kalau ada yang mau sharing soal tambahan dari beberapa kawan-kawan yang punya pengalaman mungkin jauh lebih baik dari kami berdua, karena perspektif banyak orang pasti membuat kita makin lebih kaya. Monggo silakan. ya. Saya tahu Nah, nih di ujung jam 9 tapi monggo silakan.
Izin Ustadz, Mangga, siapa ini? dengan Hesti Ustadz. Oh, Mbak Hesti, silakan Mbak Hesti. Ya, Makassar ya? iya benar Ustadz. Silakan. Ustadz, Oh, gini, saya mungkin cara berpikirnya salah. Ya, Mungkin ya, eh, karena kondisi jangan menghakimi diri dulu, Mbak. Jangan menghakimi diri dulu langsung. gini Ustadz, saya kan punya ponakan perempuan, punya Ya. anaknya teman-teman juga kan perempuan gitu. Saya pernah ngomong ke mereka seperti ini, Nak, kalian itu harus punya high value. Karena Hmm. sekarang kalian nggak bisa mengharapkan laki-laki itu seperti bapak kalian yang 20 tahun, 30 tahun yang lalu mau berjuang, mau memberi nafkah yang apa ya, sekuat seperti bapak kalian gitu. Anak-anak sekarang itu laki-laki itu nggak seperti itu gitu. Eh, jadi saya sampaikan ke mereka, maaf jika bahasanya agak berantakan Ustadz. ya, ya, ya. Jadi saya sampaikan ke mereka seperti itu. Kalian harus mandiri, em, harus punya apa ya, harus berpendidikan tinggi, punya high value seperti itu, supaya one day jika kalian punya pasangan, kalian nggak akan diremehin, kalian nggak akan dianggap rendah, kalian nggak akan dikucilkan. Karena hari gini saya perhatikan wanita kalau nggak bekerja itu dalam lingkungan rumah pasangannya itu dia akan dianggap remeh, akan dalam tanda petik kurang dianggap gitu loh Ustadz. Ya, Nah, ya. tapi itu berbanding terbalik dengan pada salah satu kajian UBN beberapa tahun yang lalu, itu beliau mengutip kisah Maryam alaihissalam itu, meskipun di dalam mihrab saja, tapi makanan itu dari Dari maksudnya surga. makanan terbaik itu ada, beliau disediakan gitu, karena ketakwanya kepada Allah, dan meskipun cuma di dalam mihrab aja, di dalam masjid aja gitu. Itu yang kontra dengan kondisi sekarang Ustadz. Ya, Kalau kalau saya ya. ngomong kayak gini, ntar anak-anak nggak paham ya, kayak gitu. Apa nggak relate dengan yang kenyataan yang mereka lihat gitu loh Ustadz. Betul, betul, betul. Menurut Ustadz, Ya. kira-kira saya ngomongnya ke anak-anak cewek itu ke depannya seperti apa Ustadz? Ya, eh, saya tidak mempersalahkan ini ya, yang dilakukan oleh Bu Hesti ya tadi, ini bukan salah, bukan benar, tapi memang dalam yang paling dipentingkan adalah sebenarnya peran ya, saya bilang peran ya, bagaimana nanti jangan sampai hari ini tuh kehilangan peran, bahwa ketika seorang wanita harus mandiri, iya, dan itu dicontohkan oleh banyak banyak apa namanya, oleh banyak para para apa namanya, ummahatul mukminin ya. Ibu ibu ummahatul mukminin, ibu para sahabiah itu banyak mencontohkan betapa mereka itu menjadi figur-figur yang sangat sangat mandiri, tetapi jangan sampai kehilangan perannya. Yang jadi ini kalau saya di tingkat peran, karena pernah yang kita dalam kajian yang sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa ada bentuk Abdullah dan ada bentuk Khalifatullah. Abdullah itu sesuatu peran yang memang sudah yes, kita ibadah, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita umroh, kita apapun itu ya sama semuanya. Tetapi ada peran-peran khalifatullah, peran-peran pemelihara bumi, peran-peran peran-peran pelihara bumi, akhirnya peran-peran apa namanya, peran pemakmur bumi. Jangan sampai ini hilang. Ya, Boleh wanita, wanita dengan segala macam aktivitasnya, kemampuannya boleh, tidak ada masalah dia punya peran itu. Tetapi ketika akhirnya mereka yang dia harus dikuatkan adalah ketika nanti menikah, ambil peranmu sebagai seorang ibu. Karena nah, tapi juga tadi ini di tingkat ketika kita ngomong sama anak perempuan, ketika ngomong sama anak laki-laki ya beda. Jangan sampai akhirnya anak laki-lakinya juga letoy. Hari ini memang agak jadi masalah Bu Hesti ketika pendidikan anak laki-laki dan perempuan disamakan. Kenapa? Padahal anak laki-laki itu harusnya kalau saya bilang, anak laki-laki itu harusnya punya pendidikan yang lebih keras. Dalam tanda kutip bukan lebih keras itu jangan diartikan galak ya, bukan ya. Tapi lebih keras itu mungkin lebih tidak nyaman, tidak enak. Kenapa? Karena laki-laki itu nanggungnya beda gitu. Dia itu harus lebih, bukan dia akhirnya menjadi orang yang lelaki tidak bercerita gitu, bukan gitu ya, lelaki tidak bercerita kan hari ini lagi banyak lelaki tidak bercerita, enggak, tetapi bagaimana hari ini kalianlah para laki-laki, kalian harus bisa menafkahi keluarga kalian dengan seoptimal mungkin. Bahkan Rasulullah menyatakan seorang laki-laki itu kalau bisa, itu kan kalau bisa itu memberikan rumah yang luas, bukan hanya rumah ya, rumah yang luas di situ. Tapi jangan sampai akhirnya menghalalkan segala cara, tidak. Tapi apa namanya, tujuan itu tidak menghalalkan cara ya.
Ini jangan sampai itu terjadi. Makanya tadi ini akhirnya prosesnya menjadi yang laki-laki diminta untuk seperti itu, yang perempuan pun diminta untuk juga meringankan beban suaminya. Meringankan beban suami itu jangan akhirnya dikonotasikan bahwa dia harus bekerja, tidak. Tadi dalam kata Ustadz Dodi tadi, bahwa meringankan beban suami itu dengan membuat ketenangan di rumah. Nah, inilah sebenarnya ketika ini dua-duanya nyambung, jalan, Masya Allah, tabarakallah, akhirnya keluarga itu akan sangat kuat. Kalau enggak gitu, jadi jangan sampai akhirnya digeser, Bu Hesti ya. Mungkin kalau yang tidak tepat tadi, nanti kamu dianggap minor oleh keluarga, bukan itu. Tapi Ya. dengan kamu mandiri, kamu bisa membantu suamimu, tapi jangan lupa yang paling penting adalah yang sering saya bilang, ketika ini kan ya ini bercandaan ketika perempuan mau bekerja, laki-laki bilang, ya boleh bekerja tapi jangan lupa kodratmu sebagai seorang istri. Jangan lupa ketika suaminya mau bekerja dibilang juga, aku mau bekerja ya, iya tapi jangan lupa kodratmu sebagai seorang suami. Nah, dua-duanya harus jalan. Kalau Ya, nggak jalan ya rusak semuanya akhirnya. Gitu. Monggo, Ustaz. Masya Hmm, Allah. Masya ya Allah. Ustaz. Insya Allah. Next time makan saya ini lagi deh. Note ininya Ustaz nanti insya Allah. Iya, karena gini Bu Hesti, kalau boleh nambahin nih. Jadi kalau kata Pak Basuki Sudirman itu, tidak semua laki-laki, katanya Lewaldi begitu. Jadi saya melihat ada beberapa sosok laki-laki yang menurut saya mengagumkan. Ini terlepas dari kalau kita berkaca kepada Rasulullah SAW atau siapalah para sahabat tabi'in itu sih lepas tangan lah kalau soal itu. Tapi contoh yang konkret hari ini di sekitar kita, ada begitu banyak laki-laki yang begitu dengan penuh tanggung jawab, dia terus senantiasa mencoba untuk istrinya terus menjaga ketaatannya kepada Allah supaya apa tadi? Ada bagian yang kemudian udah kamu taat aja, gak usah ribet, kamu taat aja, rezekimu ada di aku. Itu bagian yang Ya. saya pernah mencoba, ada beberapa kasus keluarga yang kemudian coba gini, kalau si anak tidak ada yang ngurus alias diberikan kepada pembantu, which is pembantu itu mohon izin, mohon maaf dengan segala segala penghormatan saya kepada para asisten rumah tangga gitu ya. Mereka itu senangannya dangdutan. Sementara kita kepengennya anak kita hafal Quran. Jadi beda ketika begitu ketemu sama anak, terus kemudian kita kepengen, ayo hafalannya sudah sampai mana, kalau dijaga ibunya aman kita, tenang. Tapi begitu dijaga sama pembantu, kamu ketahuan pacaran lagi. Lah, ini dapat dari mana nih kalau bukan pembantu yang ngasih kan gitu. Itu masih mending kalau ketemu sama yang model kayak di Madinah itu, luar biasa. Di Madinah itu soft kedua, Ustaz. Ya, Itu Syekh Hudayfi ya. marah-marah gara-gara banyak orang pegang HP itu ringtone-nya dirubah Oh, jadi lagu seininya kita. Dan itu saya pastikan itu orang Indonesia. Karena begitu kita selesai salam, itu di rakaat yang ketiga itu bunyinya itu lain, aku jarang dibelai. Coba bayangin Madinah soft kedua bunyinya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ini orang Indonesia nih. Kacau ini kalau begini nih. Artinya kalau kemudian kita melihat bahwa ada begitu banyak pria yang kemudian ingin menghadirkan suasana itu, cukup tidak usah terlalu banyak khawatir kepada para suami, yakin aja, percaya aja. Tapi ibaratnya gini, kalau dulu saya sering kali gunakan idiom yang salah ketika bicara tentang bagaimana suami dan istri itu harus bekerja sama. Kalau ya, dulu suami bekerja, keluar dari rumah cari nafkah, istrinya jaga lilin sama baskom. Kalau dulu gitu. Nah, sekarang harusnya jaga sajadah sama Al-Qur'annya. ya, Sehingga apapun yang terjadi Allah akan menjaga setiap kita gitu dengan pilihan yang Allah SWT nggak mungkin salah ngasih pasangan kita. Udahlah. Tapi itu tadi harus wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmahnya harus muncul dari keduanya. Dan itu seperti yang Ustaz Ruli tadi sampaikan harus dikomunikasikan. Karena pekan lalu kita bicara ternyata husnuzon saja tidak cukup. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dokter Eka, silahkan dok. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Assalamualaikum. salah satu wanita yang sering ditinggal sama suaminya.
Tinggal Saya praktek, udah tinggal Iya, praktek. tinggal praktek. ya udah, tapi nggak apa-apa, Masya Allah buat kerja. Mau nambahin sedikit sama mau Silakan, silakan. konfirmasi. Siap. Berarti memang dalam Islam tidak dilarang untuk wanita itu punya kemampuan, mungkin ya udah Ya, dia punya keahlian tertentu. Nah, sama menyambung itu sama yang udah bilang tentang kerjasama, setelah saya mengamati tuh sebenarnya di banyak rumah tangga kadang suka over pengeluaran itu karena kurangnya kerjasama itu. Jadi ya, kayak saya sendiri sama suami akhirnya diskusi gitu ya, bahwa ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri dan itu berhemat. Jadi kayak misalnya orang tua zaman sekarang banyak yang meleskan anaknya baca, tulis gitu. Nah, sedangkan sebenarnya bisa diajarin sama orang tuanya sendiri. Ngaji juga gitu. Kadang untuk hafalan surat-surat pendek atau ngaji Iqra gitu ya, sebenarnya kan bisa diajarin orang tuanya, tapi banyak yang disubkontrakan. Nah, dengan mensubkontrakan itu kan akhirnya sebenarnya jadi menambah pengeluaran juga, ya, pun awalnya seberapa head gitu. cost. Nah, jadi kayaknya mungkin nanti udah mau satu kali bagaimana kita nih mendidik anak-anak biar punya keahlian yang bermanfaat buat rumah tangganya mereka ke depannya gitu kali ya udah. Insya Ya, Allah pekan depan kita masuk ke fase itu. ya. Oke. Oke, jadi nah itu tadi yang disampaikan Dokter Eka tadi akhirnya ya di sini sebenarnya kita perlu untuk mencapai sana ini kan kembali lagi ke awal ya. Ini kan kita ngomong kembali lagi ke awal. Akhirnya perlu clear, visionnya jelas, missionnya jelas, akhirnya jelas kita mau kemana. Akhirnya untuk mencapai itu aku supire ya, kamu yang jadi Navigator. kenaiknya ya, kamu jadi navigatornya lah. Ini kan jelas akhirnya. Tapi memang tadi semuanya ketika dia menjalankan fungsinya, dia harus menunjukkan. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina tadi, dia harus menunjukkan effortnya. Ketika laki-laki menunjukkan effortnya, sang istri pun akan tenang. Di sisi lain, si istri pun harus menunjukkan effortnya, sang suami akan tenang. Jadi akhirnya ketika dua-duanya bertumbuh, berjalan, kedua-duanya maju barengan, inilah yang akan menjadi kebaikan, jadi mesin pembakarnya produktivitasnya di sini akhirnya. Ya. Dengan perannya masing-masing. Akhirnya kan ngomong perannya masing-masing. Karena tadi tapi dalam konteks tadi ini kalau ngomongnya ideal dalam konteks yang kondisi memang tadi misalkan ternyata ada kekurangan ternyata harus biayain keluarga lah, ini kan ada hal-hal yang memang kita tidak bisa ini kan ya, itu bukan pilihan-pilihan. Ternyata saya harus membiayai adik saya Ustadz, kalau hanya suami kasihan saya juga ikut, ya nggak apa-apa kalau ini dianggap sebagai jalan terbaik. Tapi tadi saya bilang tadi proses bahwa rumah tangga ini harus punya arah, punya tujuan, rumah tangga ini harus dibangun bareng-bareng dengan masing-masing ininya, masing-masing perannya, ini juga jangan sampai kehilangan. Karena tadi, kadang-kadang kita terjebak dengan rutinitas. Ketika sudah rutinitas, tujuan jadi hilang. Menikmati rutinitas seringkali tujuan hilang. Makanya kita itu di dalam sholat itu harus berniat dalam setiap sholat. Kenapa harus berniat? Nanti jangan sampai sholat itu hanya sekedar rutinitas. Ketika ibadah-ibadah kita rutinitas, apa namanya? Kalau ada saya ingat buku kecilnya saya Abdullah Nasir Ulwan, Halatul Ya. Iman. Itu Masya Allah ya, bagaimana kita merasakan nikmatnya iman. Nikmatnya iman itu ketika tadi ya kita itu selalu merevisi niat kita berniat ulang, kita menunjukkan ini ulang. Dan bahkan kemarin saya dalam sebuah kajian ada pertanyaan yang sangat kapan orang itu tidak merasakan nikmatnya iman. Bahkan ternyata ketika dia sudah berniat untuk tidak melakukan sebuah kejelekan, nikmat iman itu sudah dicabut dari Allah oleh Allah SWT. Ya Allah, saya bilang ya mungkin hari ini itu yang terjadi, mungkin termasuk dalam diri saya seperti itu. Nggak terserah. Insya Allah. Insya Allah. Barakallah. Ini kalau diterusin, Makassar udah jam berapa nih, Besti? Juga. Setengah 11. Masya Allah. Baik. Nanti subuh kita bablas ini. Bapak-bapak tukang ngomong memang. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas ini jadi setidaknya mencerahkan bahwa tidak sesempit dunia kita di rumah dan lingkungan kita
saja bahwa ada begitu banyak perspektif yang kita harus juga buka ketika bagaimana hidup Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para orang-orang soleh yang ketika kita minta 17 kali setidaknya kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Itu setidaknya kita juga bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang hidayah iman, hidayah Al-Quran, hidayah taufik dan seterusnya, itu betul-betul memenuhi kehidupan kita. Bahwa kemudian pencapaiannya mungkin tidak bisa sekarang, bersabarlah. Ada bagian yang kemudian kita harus upayakan juga, yang kemudian kita menikmati prosesnya setiap kita. Wallahu a'lam. So, mudah-mudahan pekan depan kita masih bisa membahas tentang bagaimana mengelola manajemen pendidikan, karena enggak semua orang suka pesantren, enggak semua orang berfokus atau berkiblat kepada agama, tetapi setidaknya kita punya pemahaman bahwa anak kita harus punya keinginan untuk menjadi soleh. Jadi menjadikan mereka soleh itu enggak boleh, tapi membuat mereka berkeinginan menjadi soleh itu jauh lebih penting. Masya Allah. Haturullah wa iyyakum ajmain. Aku qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Kita sama-sama tutup dengan kafar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik, biar Allah yang mengerjakan sisanya. Selamat berakhir pekan, selamat liburan, selamat memperbanyak amal soleh di bulan Rajab. Karena bermaksiat di bulan Rajab juga dosanya juga makin diperbanyak juga. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita sehat-sehat terus, semuanya dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aku qauli hada, kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak satu Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.